Ikhwan dan akhwat yang berbahagia di dalam hidayah dan rahmat Allah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dinamakan dan menamakan diri beliau sebagai Nabiur Rahmah, Nabi Rahmat, Nabi yang membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami tidak mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusammi lana nafsahu asma'an faqala ana Muhammad wa Ahmad wal Muqaffi wal Hashir ونبي التوبة ونبي الرحمة أخرجاه مسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan diri beliau kepada kami beberapa nama. Beliau bersabda, aku Muhammad, namaku Muhammad, dan aku Ahmad, dan aku Al-Muqaffi, dan aku Al-Hashir, dan aku Nabiyut Taubah, dan aku Nabiyur Rahmah. Hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim. Oleh kerana itu, beliau sangat penyayang, berat rasa hati beliau kalau melihat kaum muslimin susah. Rabbuna mengabadikan akhlak beliau yang sangat agung. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas perangai akhlak yang agung, seorang budiman besar. Allah berfirman dengan lafaz la'ala. Kata ulama, untuk menjelaskan bahawa beliau berada di atas segala orang yang berakhlak. Beliaulah yang tertinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tidak menggunakan lafaz zu. La'ala menunjukkan bahawa ketinggian, yang maknanya bahawa beliau berada di atas yang paling tinggi dari orang-orang yang berakhlak. Di antaranya lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul
dari kaummu, yani dari bangsa Arab. Berat rasa olehnya penderitaanmu. Jadi Nabi merasakan penderitaan umatnya. Kalau umatnya menderita, sangat menginginkan harisun, keimanan dan keselamatan serta kemaslahatan bagi kamu. Bil mu'minina raufur rahim. Sangat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. 3 sifat Nabi Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Pertama, beliau merasa berat dan amat menyusahkan hatinya apabila beliau melihat penderitaan atau kesusahan yang menimpa umat beliau. Azizun alaihi ma'anittum. Itu yang pertama. Yang kedua, harisun. Beliau sangat bersemangat menginginkan keimanan dan keselamatan serta kemaslahatan dan kebahagiaan bagi umatnya. Dan yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Beliau begitu menumpahkan rasa kasih sayang, belas kasih dan amat penyayang kepada umatnya. Inilah Nabi kita. Dan itulah dinul Islam. Agama yang membawa kasih sayang. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam At-Tirmidzi serta selain keduanya, dari jalan Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Ar-Rahman. Irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah penduduk bumi, niscaya Allah yang ada di langit akan menyayangi kamu. Indah sekali sabda ini dan menunjukkan bahwa umat Islam, umat yang penyayang, umat yang hatinya lembut. Oleh karena itu pernah terjadi dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, jaa a'rabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Pernah datang seorang A'rabi, orang yang tinggal di pedalaman atau di kampung, di desa, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Orang itu berkata, tuqabbiluna as-sibyana fama nuqabbiluhum. Kamu ini, kata A'rabiyun itu, biasa mencium anak-anak kecil kamu. Kami tidak.
yakni Nabi SAW menumpahkan kasih sayangnya, sangat belas kasih kepada anak-anak, digendong cucunya, dicium, dipeluk gitu. A'rabiyun ini heran, Nabi bersama para sahabatnya begitu kasihnya terhadap anak-anak. Sehingga A'rabiyun itu mengatakan tuqabbiluna dengan bentuk jamak. Kamu ini masyarakat yang biasa, yakni mencium anak-anak kecil kamu. Tanda kasih sayang. Adapun kami famanuqabbiluhum. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awa amliku laka an naz'a Allahu min qalbika ar-rahmah." Apalah dayaku ketika Allah telah mencabut, ya apa dayaku untuk menolongmu ketika Allah telah mencabut rasa kasih sayang dari hatimu. Padahal A'rabiyun itu hanya mengatakan faman nuqabbiluhum. Kata Nabi, apa dayaku apabila Allah telah mencabut kasih sayang dari hatimu, sehingga engkau menjadi keras hatimu, tidak mau menumpahkan rasa sayang seperti mencium, memeluk anak-anak. Itu menunjukkan kasih sayang orang itu dicabut oleh Allah dari hatinya. Nah, sekarang kita menyaksikan kekejaman di permukaan bumi. Dari orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi. Bukan hanya masalah mencium anak, memeluk anak-anak kecil, tapi ribuan anak-anak dibunuh, dibom. Bahkan bayi-bayi yang baru hidup beberapa hari saja mati. Bukan hanya 1, 2. Hilang rasa kasih sayang itu dari orang-orang yang paling kejam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "La tajidanna ashaddan nasi 'adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku." Sungguh kamu akan dapati sekeras-keras manusia permusuhannya kepada orang-orang yang beriman, al-Yahud, orang-orang Yahudi, dan orang-orang musyrikin. Al-Quran. Lihat, semua dilakukan oleh Yahudi. Dan orang tidak bisa berbuat banyak. Bahkan persatuan bangsa-bangsa pun diabaikan. Diadakan gencatan senjata, masih menembaki kaum muslimin. Yahudi. Tidak aneh. Bapak-bapak mereka dahulu adalah membunuhi para nabi dan rasul. Bukan hanya 1, 2 orang, puluhan. Karena itu kaum muslimin harus membantu. Karena Nabi yang mulia mengumpamakan kita ini, orang-orang yang beriman, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan, seperti sebuah bangunan. Orang mukmin bagi mukmin lainnya seperti sebuah bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kemudian Nabi menganyamkan jari jemarinya seperti ini. Masuk semua jarinya gini, orang mukmin. Tidak boleh lepas. Dalam hadis yang lain, diumpamakan seperti sebuah jasad. Jika sakit salah satu anggota tubuh, menjalar ke lain. Saudara-saudara kita luka. Tidur saja tidak tenang. Mereka minta 1 hari untuk tidur nyenyak, tidak dapat. Diserang terus oleh Yahudi.
Malu kita tidur nyenyak di sini. Minta satu malam aja untuk tidur nyenyak, tidak bisa. Kita satu jasad, seluruh kaum muslimin. Harus membantu. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan para imam lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan harta-harta kamu dan diri-diri kamu serta lisan-lisan kamu. 3 jihad itu. Kalau bisa semuanya ya baik. Kalau tidak bisa sebagiannya, bi amwalikum, pertama dengan harta-harta kamu. Menginfakkan, membantu. Termasuk dengan harta memboikot perang ekonomi. Produk-produk Yahudi. Dan orang-orang yang langsung membantunya. Karena muamalatul kuffar, bermuamalah dengan orang-orang kuffar, kata ulama, ini kaidah. Ulama membuat kaidah. Muamalatul kuffar jaizatun. Bermuamalah dengan orang-orang kuffar boleh, hukumnya mubah. Kemudian ulama membuat pengecualian. Illa, kecuali kecuali jual beli perdagangan yasta'inu bihi ahlul harbi 'alal muslimin. Kecuali jual beli yang dapat membantu dengannya ahlul harbi. Ahlul harbi jadi orang-orang yang sedang berperang dengan kaum muslimin, 'alal muslimin, untuk menyerang kaum muslimin. Itu tidak boleh, diharamkan. Kalau jual beli dengan mereka, perdagangan dengan mereka dapat membantu mereka untuk mencelakakan, membinasakan kaum muslimin, tidak boleh. Masuk dalam firman Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kamu saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Hukum bermuamalah dengan mereka, dan Nabi SAW pun bermuamalah dengan mereka. Selama tidak ada illah, jaizah, mubah, boleh, jaiz. Tetapi kalau dengan sebab bermuamalah itu, menguatkan mereka, membantu mereka untuk membinasakan kaum muslimin, terlarang jelas. Pertolongan langsung. Maka orang-orang yang ahlinya harus meneliti mana produk Yahudi, mana produk-produk yang membantu Yahudi, yang membelikan pelor-pelor senjata kepada Yahudi, agar kita menyetopnya. Karena ini termasuk jahidul musyrikin bi amwalikum. Berperang melawan kaum muslimin dengan harta-harta kamu. Selain menginfakkan, perang ekonomi, memutuskan perdagangan, itu bi amwal. Karena lafaz bi amwal, Nabi bersabda secara umum. Mengapa jihad itu ada perang harta? Karena orang-orang kufar menginfakkan harta-harta mereka untuk memadamkan cahaya Allah, agama Allah.
dalam surat Al-Anfal, antum buka. Ayat 36. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan harta-harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, menghalangi kebenaran. Yahudi dan para sekutunya menginfakkan harta mereka, membantu mereka dalam berbagai macam, sampai kapal-kapal perang pun. Itu orang kafir. Nah, kita pun harus demikian, membantu mereka. Jahidul musyrikina bi amwalikum. So kalau kita tidak melakukannya, akan terjadi fitnah yang besar dan kerusakan yang melebar di permukaan bumi. Karena mereka saling tolong menolong satu dengan yang lain. Maka kita harus saling tolong menolong, membantu dengan harta, menginfakkan harta-harta kita, membantu saudara-saudara kita, dan memutuskan hubungan perdagangan dengan mereka. Itu dengan harta, jihad dengan harta. Karena sabda Nabi, jahidul musyrikin bi amwalikum. Selain infak, mencegah mereka, memutuskan hubungan perdagangan, memutuskan jual beli dan lain sebagainya. Gitu ikhwan. Kita jangan bahwa kita tidak tahu bahwa mereka itu menginfakkan harta. Ini Allah Subhanahu wa taala tegas sekali. Fasayunfiqunaha. Perhatikan lanjutan firman Allah. Mereka akan melakukannya. Ini kan sebab turunnya ayat mengenai perang Badar. Ketika kekalahan perang Badar, maka kaum musyrikin kompak untuk mengumpulkan, menginfakkan harta mereka untuk peperangan selanjutnya, itu perang Uhud. Tetapi yang menjadi ibrah, pegangan dan dalil adalah keumuman lafaz, bukan sebab kekhususan turunnya ayat. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Fasayunfiqunaha. Mereka melakukan seperti sekarang orang-orang Yahudi melakukan, sekutunya melakukan, menginfakkan harta, membantu Yahudi membinasakan saudara-saudara kita, orang-orang Palestina yang tidak punya senjata, bahkan air tidak punya. Hujan saja yang turun diakui oleh Yahudi itu punya dia, orang Palestina nggak boleh ambil. Subhanallah. Orang tidak punya rasa kasih sayang, sama sekali hilang. Orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, Eropa selalu berteriak sekeras-kerasnya hak azazi manusia. Hewan saja dibunuh, mereka berteriak melanggar. Mungkin hak azazi binatang. Wanita, anak bayi, laki-laki, wanita nggak boleh dihitan karena menyakitkan. Padahal itu sunnah Nabi SAW. Khitan nggak boleh. Ya, sahih kan? Itu dari Barat. Ditaklidi oleh sebagian kaum muslimin, melarang mengkhitan wanita,
anak yang baru lahir wanita, bukan laki ya, wanita. Karena menyakitkan. Padahal hanya digunting, apa ya, orang yang tahunya, bidan, dokter yang tahunya. Dan saya tahu dari hadis dan saya jelaskan di kitab saya Menanti Buah Hati. Untuk kemaslahatan wanita itu. Karena wanita kalau tidak dihitan, syahwatnya melampaui batas. Karena itu di barat, di Amerika, kata orang sana dalam bercandaan mereka, kalau kita kawin orang sana kita harus punya gembok di pintu supaya istri jangan keluar. Nanti dia selingkuh. Karena dia punya syahwat yang luar biasa. Islam mengajarkan hitan bagi wanita menstabilkan syahwatnya. Kalau terlalu dalam dipotong, maka dia akan menjadi dingin. Kalau dibiarkan, maka dia akan menjadi liar. Ini wahyu. Rabbuna yang menciptakan laki dan perempuan, Rabbuna tahu. Dan Rabbuna wahyukan kepada hambanya dan Rasulnya yang mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada syariat hitan bagi laki-laki untuk kebersihan. Agar air kemih, air kencing tidak mengendap di kulup itu, maka harus dipotong. Bagi wanita untuk menstabilkan syahwatnya, itu dilarang. Sekarang mereka tidak berteriak. Bayi-bayi bukan hanya 1, 2 mati. Ada dimasuki di inkubator ya, bayi-bayi yang prematur, kesian. Karena ibu-ibunya stres. Setiap hari mendengar bom. Ribuan anak mati. Ribuan wanita mati yang Nabi SAW melarang dalam peperangan membunuh wanita dan anak-anak. Kekejaman disaksikan setiap hari oleh mereka. Orang-orang Eropa dan Amerika itu diam. Tidak bersuara, hak azazi, tidak berteriak, tidak memboikot Yahudi. Bahkan sebagian mereka, kalau tidak mau dikatakan sebagian besar, membantu Yahudi. Produk-produk mereka menyumbangkan. Itu lisensi-lisensi yang dibayar oleh, yang dipakai oleh sebagian kaum muslim. Itu untuk Yahudi. Kita harus jahidul musyrikin bi amwalikum. Ya. Itu ikhwan pembukaan majelis kita, karena kita suasana perang. Perang dengan 3 tadi. Perang dengan harta, perang dengan fisik, perang dengan lisan. Perang dengan harta kita melakukannya. Masyarakat Indonesia telah melakukannya, khususnya kaum muslimin. Pun telah ada seruan-seruan memboikot, keluar fatwa dari MUI, disetujui oleh wakil presiden, didukung oleh masyarakat. Maka orang-orang yang ahlinya harus mengetahui produk-produk mana yang langsung membantu. Sehingga tidak liar. Dan tidak dimanfaatkan oleh produk lain untuk dagangan. Itu biasa. Tapi sekarang kata sebagian ahli, telah mudah dilacak. Mana yang bersikap sikap untuk membantu, mana yang tidak. Kalau ada antum ahlinya menyelidiki, agar kita perang ekonomi dengan mereka. Perang fisik tentu membutuhkan izin dari ulil amri. Perang lisan, iya. Ini saya perang lisan. Sesuai dengan kemampuan saya. Yang lain pemerintah perang lisan.
di PBB, di mana menyerukan agar menghentikan perang, gencatan dan lain sebagainya. Biadab Yahudi itu. Jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Ini suasana perang. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man mata wa lam yaqzu wa lam yuhaddits bihi nafsahu mata ala syu'batin min nifaq." Akhrajahu Muslim. Barang siapa yang mati, laki-laki ya, dan dia belum berperang dan belum berniat berperang, niat saja tidak, maka dia mati di atas salah satu cabang kemunafikan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jarang terdengar. Hadis-hadis ini harus diangkat karena kaum muslimin sekarang sedang berperang. Maka kewajiban kita mentaati Allah dan Rasul-Nya. Dan jangan kita bercerai-berai. Niscaya akan membuat kita lemah. Timbul rasa takut. Hilang kekuatan kita. Rabbuna berfirman dalam kitabnya yang mulia. Surat Al-Anfal ayat 46. Wa ati'u Allah wa rasulahu. Taatilah Allah dan Rasulnya. Ini asasnya, dasarnya. Wala tanaza'u. Jangan kamu berselisih. Yang mengakibatkan kamu fatafshalu. Lemah. Timbul rasa takut. Wa tadhhaba rihukum. Maka hilanglah kekuatan kamu. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka hadis-hadis tentang jihad perlu diangkat, dibacakan. Salah satunya tadi, man mata wa lam yaqzu wa lam yuhaddits bihi nafsahu mata ala syu'batin min nifaq. Jihad ada 3 tadi. Dengan harta, dengan diri, dengan lisan. Kaum muslimin di dunia saat ini umumnya berperang dengan mereka dengan harta dan lisannya. Saudara-saudara kita yang di sana yang berperang dengan fisik. Nah, itu harus dibantu. Membantu kaum muslimin. Tidak boleh diam. Dosa kita. Karena dibantai setiap hari. Ini perang mungkin akan berlangsung. Yahudi bilang lanjut. Terus perang. Dia menutupi rasa takutnya itu. Benyamin dan kawan-kawannya menutupi rasa takutnya. Dia sudah gentar. Orang-orang itu tidak punya iman. Tidak ada harapan. Sama sekali tidak ada harapan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kaum muslimin dikuasai semua oleh orang-orang kufar, tidak. Itu doa Nabi yang diijabahkan Allah. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diijabahkan Allah. Biar bagaimana mereka menguasai, pasti mereka akan dikalahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma yuqlabun." Kemudian mereka akan dikalahkan. "Walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun."
Orang-orang yang menginfakkan harta itu dari orang-orang kufar untuk membinasakan kaum muslimin, mencegah kebenaran, mencegah manusia, menghalangi kebenaran, menghalangi manusia dari jalan Allah, ingin memadamkan cahaya Allah. Kalau mereka masih hidup, maka mereka menyaksikan kekalahan dan penyesalan yang luar biasa. Kalau mereka mati, apa kata Allah? Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu ketika mati dan nanti pada hari kiamat, ila jahannam yuhsyarun, kepada jahannam mereka dikumpulkan semuanya. Ini pemberitahuan kepada kaum muslimin dan langsung kabar gembira. Maka kaum muslimin harus bersemangat. Kalau dalam hal ini kaum muslimin dapat meraih pahala-pahala yang besar. Perang. Ini kita berperang sekarang. Yang bisa kita lakukan dengan harta, membantu, menginfakkan. Alhamdulillah, kaum muslimin di Indonesia dari yang tinggi sampai yang bawah, dari presiden sampai rakyat bawah, menginfakkan hartanya, kirim ke sana, ke Palestina, dan nanti akan dikirim lagi relawan-relawan, para dokter dan lain sebagainya. Itu semua bi amwalikum. Sebagian lagi menjelaskan boikot produk ini, Yahudi. Dan orang-orang yang membantu Yahudi. Karena mereka saling membantu satu dengan yang lain. Kita pun harus demikian. Orang-orang mukmin Allah Subhanahu wa taala katakan, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd wal ladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru, dan seterusnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad dengan harta-harta mereka, ini disebut lagi dengan harta-harta mereka dan diri-diri mereka fi sabilillah, di jalan Allah. An-niyah as-salihah dan sadiqah. Kita harus punya niat yang benar, yang baik. Walladzina awaw wa nasaru, orang yang melindungi, orang-orang yang melindungi dan membantu menolong, ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Mereka itu adalah sebagian mereka terhadap sebagian yang lain adalah penolong. Kita membantu, melindungi, menolong saudara kita. Demikian juga mereka Yahudi dan para sekutunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru ba'dhuhum awliya'u ba'd." Orang-orang kafir sebagian mereka terhadap sebagian yang lain aulia. Saling menolong, saling menjadi wali, saling membantu, saling melindungi dengan harta diri dan lisan. Lihat mereka berteriak. Yahudi kan berbuat demikian karena membela diri. Ini omong kosong. Akal licik, busuknya Yahudi. Kita tahu persis. Karena Rabbuna Allah, Rabbul Arsyil Azim, memberitahukan kepada kita siapa Yahudi sebenarnya. Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu. Ini dia. Jika kamu tidak melakukannya, saling membantu satu dengan yang lain,
menginfakkan harta kamu, berjihad dengan harta, dengan diri dan seterusnya, membantu dan menolong, saling satu sama lain saling menolong, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Illa taf'aluhu, jika kamu tidak melakukannya, takun fitnatun, pertama akan terjadi fitnah, kerusakan, kekacauan fil ardi, di muka bumi, wa fasadun kabir, kerusakan yang besar, yang meluas. Mari, apa yang bisa kita perbuat? Ini jihad, ini saatnya. Ini kita lagi jihad, perang. Bukan main-main. Karena kita ini satu jasad. Nabi yang mengumpamakan kita satu jasad. Kita dengan saudara-saudara kita. Terakhir, hati-hati ikhwan, ada sebagian manusia yang menyebarkan kekacauan fitnah agar terjadi pecah belah di antara kita, khususnya salafiyin. Orang ini tidak diketahui dari mana, majhul, tidak ada ilmu, jahil. Jangan didengarkan, matikan suaranya, jangan didengarkan, jangan duduk di majelis. Ya, menyebarkan fitnah, mengganggu, melemahkan semangat kaum muslimin dan tidak punya ilmu. Kalau ada sebagian pelajar yang berbicara tentang itu, maka pelajar itu bukan bagiannya untuk berbicara seperti itu. Ada orang-orang yang ahlinya yang akan berbicara. Begitulah ya, saya dengar ada suara-suara yang tidak patut disuarakan saat ini. Nah, ini sebagian dari kaum Ruwaibidah. Sebagian mungkin dari pelajar yang bersemangat, tapi bukan bagiannya untuk berbicara masalah ini. Bukan ahlinya. Serahkan kepada ahlinya. Kalau tidak diserahkan, maka akan terjadi kerusakan dan hilang amanah. Dan itu tanda-tanda hari kiamat.